masukan juga buat kita, salah satu termasuk stakeholder juga ya di bidang pariwisata. Ya, nanti kita coba lanjut dulu Pak. Ada pertanyaan berikutnya ini dari Eligius Jega. Izin bertanya Bang, selain dari sisi pendekatan politik, apakah ada peran lain yang bisa dimainkan untuk bisa membantu pengembangan wisata Kepulauan Nias? Ini gimana Pak? Ya, nah saya mau mengajak kita berpikir sederhana. Sering sekali ini bagian dari partisipasi warga, inisiatif warga dan stakeholder. Ya tadi kan saya udah bilang ada 3 elemen aktor politik ya, aktor, ya, gitu ya. Nah sering sekali kita menuntut atau berandai-andai kita melakukan satu kerja-kerja besar, gitu. Satu kerja-kerja istimewa, satu kerja-kerja yang luar biasa. Saya mau katakan, ayo anak-anak muda, kita coba lakukan kerja-kerja yang sederhana untuk membangun pariwisata Nias. Apa itu? Ya. Pertama, Anda sekali-sekali datang ke Nias, kunjungin spot-spot wisata, baik yang udah terpublish maupun yang masih tersembunyi. Lalu tugas Anda berikutnya apa? Upload, tayang di akun sosial media Anda gitu. Kalau ada 1000 anak muda, 1000 putra Nias, rajin menayangkan spot-spot wisata, bercerita apa adanya, bukan membesar-besarkan, bukan mengabarin juga yang enggak, seolah-olah udah sempurna, itu udah hebat gitu loh. Udah hebat. Dan itu saya lakukan. Kalau saya kunjungan ke Nias, saya usahakan mendatangin atau mengunjungi spot-spot wisata yang ada. Kemudian saya kabarkan lewat sosial media saya. Saya kasih informasi apa adanya. Ya, di mana tempatnya, bagaimana menjangkau tempat itu, apa yang hebat dengan spot wisata itu, apa sisi uniknya, kita coba kabarkan kepada khalayak. Bayangkan misalnya ada 1000 orang yang rajin, ya, 1000 anak muda Nias yang rajin mengabarkan itu, spot wisata ini, spot wisata ini. 1000, dia punya teman berapa? Barangkali 3000 atau 5000, ya. 1000 kali 5 juta yang udah mengenal spot wisata Nias. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Coba aja dicek ya status-status saya selama ini. Jadi kita nggak usah bicara, wah saya akan melakukan yang hebat-hebat seperti ini, saya akan pakai teknologi yang seperti ini. Nggak usah. Kita coba lakukan hal yang sederhana gitu loh. Ya, termasuk apa yang dilakukan oleh teman-teman Niaspedia ini. Ya, startup travel marketplace yang udah di-create sedemikian rupa, walaupun masih berbasis web, ke depan akan di-create menjadi mobile apps gitu. Nah ini kan termasuk menjawab pertanyaan Eligius Jega tadi gitu loh. Apa yang perlu dilakukan selain hanya bicara tentang power politik? Ya banyak sekali. Nah, maksudnya kontribusi-kontribusi ini kalau dilakukan secara berkesinambungan, secara masif, inilah yang akan membangun pariwisata Nias lebih eksis ke depan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, beritakanlah apa adanya. Kenapa? Kalau kita memberitakan spot wisata Nias secara berlebihan, ini juga akan bisa bumerang buat wisatawan gitu. Oh, katanya begini. Kan sama dengan ini loh. Pantai Tureloto. Bro. Ya. Nah, satu dalam beberapa kesempatan saya geli juga.
saya kemarin juga apa iya gitu loh. Jadi kan ada berita-berita, termasuk di Kompas loh, Detikcom. Saya sempat ngutip gitu loh, karena ini kan media mainstream ini, kompas.com sama detik.com gitu ya. Iya, iya. Saya lupa, kayak dua ini pernah. Bahwa pantai Turelotu itu sama dengan pantai sungai Laut Mati. Saya bilang apa iya gitu loh, artinya kalau orang berenang itu otomatis mati gitu. Nah, kemarin kan saya kan ke pantai Turelotu ini kan saya suka berendam di sana karena itu hebat banget. Ya. Kalau saya ditanya pantai mana yang sangat hebat di Kepulauan Nias sejauh yang saya kunjungi, itu pantai Turelotu. Pantai Turelotu itu kan sebuah kolam renang raksasa yang sangat aman buat segala, termasuk anak-anak, termasuk orang dewasa. Nggak ada gelombangnya, pasirnya lembut, gitu loh. Tapi ketika sampai dikasih kesimpulan, ini seperti Laut Mati, saya bilang, ini kan udah nggak benar kabar seperti ini. Yang mau saya katakan adalah, silakan kabarkan tentang spot-spot wisata. Tapi beritakan apa adanya. Jangan juga berlebihan. Karena apa? Orang bisa kecewa. Bisa kecewa, bisa bumerang. Wah, ini kena tipu nih gitu loh. Kena tipu gitu kan. Jangan gitu loh. Ya, jadi silakan lakukan hal-hal yang sederhana. Itu saran saya buat teman-teman. Dan itu peran-peran yang bisa kita lakukan sebelum kita menjadi apa-apa. Gitu loh. Thank you, bro. Ya, oke. Nah, itu saudara Eligius tadi ya. Thank you ya. Jadi udah clear ya dari jawaban dari Pak Turunan Gula. Jadi poinnya adalah selain politik, apa yang bisa kita lakukan sekarang yang bisa kita create atau berkontribusi buat kepariwisataan Nias dari hal kecil tadi. Nah, seperti spot sharing, berbagi foto-foto spot wisata Nias itu juga sangat membantu mendongkrak kepariwisataan Nias. Nah, kalau dari kita Niaspedia, intinya adalah sadar wisata. Nah, sadar wisata itu sangat diperlukan dan sangat penting dan berperan penting untuk membangkitkan industri pariwisata. Hal kecilnya, ini saya jawab sebagai dari Niaspedia, hal kecilnya apa? Itu tolong yang sekitar pantai atau ada organisasi atau komunitas, sampah-sampah yang di pantai jangan istilahnya sampah-sampah jangan dibuang di pantai gitu loh, di pinggiran pantai gitu. Jangan buang sampah sembarangan di pantai, ya kan? Nah, kemudian kesadaran wisata lagi tadi apa gitu. Jadi inilah peran Niaspedia satu yang kita lagi development itu bagaimana perihal kesadaran wisata. Terutama misalnya menerima tamu kayak gimana, ya kan? Orang dari luar, wisatawan domestik maupun negara kayak gimana. Itu sesuatu hal yang penting kayak gitu. Jadi itu sekilas dari saya mewakili Niaspedia. Poinnya selain politik kita bisa kok berkontribusi untuk pariwisata Nias, ya kan? Itu bisa. Jadi nggak mesti politikus juga, ya kan? Nggak mesti politikus juga. Nah, oke, thank you, Eligius Jega, thank you. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bang Eligius Jega ya. Oke.
Nah, ini Pak, tadi Oke. Ya. tadi menyinggung soal event tadi, apa event seperti MICE kan di Nias. Iya, iya. Nah, emang kita udah ada tempat referensi tempat nggak Pak buat ngadain MICE? Nah, itu dia yang jadi persoalan. Kan itu yang belum. Padahal itu kan sangat efektif untuk menarik wisatawan. Ya, kalau Jakarta itu hebatnya itu kan Bali gitu. Kenapa event-event itu lebih banyak ke sana? Ya karena konsep MICE-nya dapat di sana kan. Nah, itu yang mesti dipikirkan juga buat IAS. Ya gitu. Ya convention hall kita nggak punya. Hotel berbintang 4, kita nggak punya gitu. Kita nggak punya. Jadi misalnya kita mau bikin event yang berskala nasional, nah kita kan bingung sendiri gitu loh. Kita punya apa Aula STT Sudirman yang kemudian terpisah dengan tempat apa akomodasi tempat nginep. Itu gimana itu rasanya gitu loh. Tapi oke lah, dulu ada pagelaran sidang raya PGI, bolehlah nongkrong di rumah-rumah penduduk gitu ya. Boleh aja sebenarnya homestay itu kan nggak masalah, tapi menurut saya ya hotel yang representatif itu seharusnya ada di Nias. Ya gitu, harus ada di Nias. Iya. Kalau enggak ya kita nggak akan bisa gitu. Iya. Ya, ya itu juga Pak. Jadi kalau saya lihat terakhir ya, data terakhir satu itu terkait hotel di kita. Nah, di hotel di kita itu Iya. nggak ada sebutan bintang 1 atau yang di istilahnya hotel di Nias kita itu ada yang disebut sebagai apa udah punya reputasi bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, apalagi bintang 5. Ini gimana Pak? Nah, itu kan yang saya katakan tadi kan bagian yang harus kita benahi. Nah, kalau misalnya saya ini kepala daerah ya, kepala daerah. Ketika saya punya kesempatan ketemu, kemarin kan 5 kepala daerah kan itu diterima oleh Presiden Jokowi. Oke, saya ada teman komisaris PT Ina Group, hotelnya milik pemerintah gitu. Kan nggak salah saya bilang misalnya, saya propose, Pak Jokowi, kami nggak punya hotel yang representatif di Nias. Bisa nggak dibuat atau dibangun satu hotel apalah Grand Inanya di Nias gitu loh. Kan di Sumatera Utara ada 2 kan, ada di Medan, ada di Prapat. Tolong dong Pak Jokowi, satulah di Nias gitu loh. Daripada kita berharap-harap dari investor kan mikir-mikir nih. Dia kan kalkulasi. Saya invest, kira-kira ini gimana? Tapi kalau negara kan penetrasi program toh, kan nggak mesti dia mikir tahun keberapa dia harus break even point gitu kan nggak mesti kalau negara yang intervensi program. Ya sama dengan Presiden Soekarno kemarin itu ketika Bali dijadikan sebagai daerah wisata berskala nasional, dia kan bangun yang di Sanur itu kan hotel Grand apa namanya, hotel Grand ini yang di Sanur yang pertama kali itu yang dibangun masa Presiden Soekarno. Di Bali ini kan ada 3 ya hotelnya milik pemerintah. Kan nggak salah sambil menunggu investor mau datang ke Pulau Nias untuk dapatkan bintang 4 gitu. Tapi di Bali udah ada loh, La Bersa itu udah ada. Hotel La Bersa di Bali gitu.
Tapi Nias belum. Oke. Ya, ini juga tantangan sebenarnya buat toke-toke yang berlatar belakang orang Nias yang udah banyak banget uangnya, ayo dong. Iya kan, bangun kampung halaman gitu loh. Kayak La Bersa, Hotel La Bersa di Bali G kan, itu lumayan lah. Dia punya apalagi tempat bermain itu kan. Ya udah cukup bagus lah ya Hotel La Bersa. Itu aja jadi rujukan udah bagus kalau ada satu di biasa. Ya. Iya, iya. Mungkin bisa disampaikan ke Bapak Yasona, Pak, untuk bikin hotel, Pak. Saya kan boleh aja bicara begitu. Saya sih udah ngomong dengan teman-teman. Ada kebetulan teman kita, komisaris PT Ina Group ya. Tapi dia bilang nggak cukup. Nggak cukup kuat saya untuk mengkomunikasikan. Itu harus ada komunikasi yang intens, yang resmi dari kepala daerah. Bahwa hotel milik pemerintah idealnya ada di sana satu. Di Sumatera Utara kan ada 2 ya. Yang di Medan, di Prapat. Ya, sangat wajar kalau dia dapat 1 gitu. Ya. Sambil menunggu investor yang berbaik. Oke. Iya. Siap. Ini luar biasa. Thank you. Ini Brother Herwil Junaidi ini salah seorang tokoh yang sangat sangat getol untuk membangun pariwisata Kepulauan Nias. Gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Oh gitu. Brother Herwil. Wah, luar biasa. Oke, thank you Pak Turunan Gula. Nah, ini kan kita swasta nih Pak, dari Niaspedia nih. Iya. Ya, startup lah. Startup dari asal Nias yang pertama terkait pariwisata. Iya. Bolehlah kita nanti suatu saat sharing atau audiensi dengan tokoh-tokoh kita yang lain, Pak. Apa yang bisa kita fasilitasi sesuai dengan kebutuhan? Ya kita akan fasilitasi lah. Ya saya ini kan boleh dibilang manusia pinggiran ini sebenarnya. Kita nggak ada apa-apanya. Hanya anak muda Nias yang bersemangat saja. Ya, bersemangat dan masih bersemangat. Entah sampai kapan. Apa yang bisa kita komunikasikan, kita komunikasikan. Apa yang bisa kita fasilitasi, kita fasilitasi. Intinya, apapun gerakan yang positif, seperti Niaspedia, ya, itu teman Herwil itu punya Gale-Galeda juga. Ya, itu juga layak untuk kita support. Gitu. Semua support. Jadi gini, yang diharapkan kepada kita ini anak-anak muda Nias, warga Nias, apapun kerja-kerja positif, kerja-kerja nyata yang mendukung bangkitnya pariwisata Nias, ayo kita sama-sama dukung gitu. Kita jangan menjadi faktor negatif. Artinya udah nggak kita dukung, malah kita hadang gitu loh, atau kita bertindak yang aneh-aneh gitu. Ya gitu ya. Kalau saya sederhana aja, orangnya sederhana. Apapun kegiatan positif, kerja-kerja nyata untuk membangun pariwisata Nias, ya kita support. Dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, kira-kira begitu. Oke, thank you Pak. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan. Wah, thank you religious.
Thank you Faigi Janolo Lase, thank you udah berkenan menyaksikan acara ini, thank you ya. Wah, Ya, ya. Sepertinya ini udah siang, udah kelaparan ini. Para pemirsa kita udah kelaparan kan? Iya, udah kelaparan, udah mau siang. Wah, oke. Ya, ya. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, kita akan closing. Kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke. Baik Pak, kita coba lanjut ya Pak, biar mempercepat waktu, soalnya udah mau siang juga. Udah kesiangan. Ya udah siang. Iya. Nah, lagi ada kegiatan apa aja nih Pak, selama pandemi Pak? Ya, kegiatan biasa-biasa saja. Kita ya namanya orang tua yang punya keluarga, ya cari makan lah. Cari makan sambil tetap melanjutkan kerja-kerja sosial. Ya, kerja-kerja sosial kita ini kan punya filosofi hidup yang sangat sederhana. Bagaimana hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain. Artinya kita jangan menunggu kita menjadi orang hebat baru berbuat. Ya, saya pikir itu sesuatu yang udah tertanam sejak mahasiswa. Ya, sejak mahasiswa saya udah terlatih apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak. Artinya jangan hanya sibuk ngurus diri sendirilah. Hanya sekadar belajar, apalagi sekadar memperkaya diri sendiri, lupa untuk memperhatikan orang di sekeliling kita yang barangkali membutuhkan pertolongan kita. Tentu kita juga tidak berpretensi bisa melakukan semua hal. Kalau saya sederhana, saya akan melakukan yang bisa saya lakukan. Sering sekali kan banyak juga yang menuntut saya untuk melakukan di luar kemampuan saya. Saya bilang saya ini makhluk yang biasa-biasa saja, yang kebetulan sedang belajar untuk peduli. Nah, kalau saya terbatas ya karena saya juga tidak punya power apa-apa. Tapi bukan berarti karena kita nggak punya kedudukan seperti apa, kemudian kita diam saja. Nah, barangkali itu yang sedikit membedakan saya dengan politisi-politisi yang lain. Artinya kita ini bukan hanya, mohon maaf aja lah ya, ini kan sering sekali kan politisi ini diolok-olok nih. Ya kan? Dibully. Ini baru nampak batang hidungnya menjelang pemilu ini. Menjelang pemilu baru nampak batang hidungnya ini, baru sibuk ini. Kalau kita mah ya dari mahasiswa kita udah terlatih untuk melakukan 1-2 hal kebajikan kecil. Dan kita terus melanjutkan. Walaupun kita kalah perang 2 kali ya, kalau saya sih apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Sesuai dengan kemampuan saya. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Gitu. Kira-kira begitu, Bro. Wah, mantap. Oke, menginspirasi banget. Thank you. Nah, ini kita mau penghujung acara, Pak. Singkat saja, Pak, resolusi kepariwisataan untuk tahun 2022. Resolusinya kan kolaborasi yang efektif.
Ya, saya kembali kolaborasi yang efektif. Inisiatif warga dan stakeholders termasuk pelaku usaha, termasuk Niaspedia, bagian dari inisiatif warga dan stakeholders. Kemudian pemihakan negara, ada keputusan politik, ada kebijakan negara yang memihak. Kalau Nias itu disebut daerah tertinggal, kan berarti afirmasi dong. Pendekatannya kan afirmasi. Nggak boleh disamakan dengan Jakarta, nggak boleh disamakan dengan daerah-daerah yang maju, afirmasi. Ada treatment khusus kan buat Nias gitu. Jadi kalau ada pejabat di Republik ini yang hanya mengatakan, saya kan hanya ngurusin Republik ini, nggak mesti saya ngurusin satu kabupaten, satu daerah. Saya pikir itu juga sesuatu yang tidak pas. Karena apa? Ini bukan urusan sentimental kedaerahan, tidak. Atau fanatisme kedaerahan, tidak. Karena faktanya Nias itu tertinggal. Harus ada atensi khusus, ada treatment khusus. Kalau nggak ada pendekatan khusus, pemihakan khusus, ya memang Nias itu akan begitu-begitu saja. Nah, jadi sekali lagi kolaborasi yang efektif, warga yang ngambil inisiatif, termasuk stakeholder, ya, Niaspedia termasuk di dalamnya, ya, teman-teman pelaku usaha, di sana ada Herwil dan teman-teman, lalu negara yang memihak, ya, kemudian sektor swasta atau investor yang mau menyempurnakan tugas negara, gitu. Itu resolusinya. Dan kita jangan mengabaikan yang namanya politik elektoral. Sekali lagi, dalam kenyataannya semua gagasan-gagasan, semua hasil seminar, workshop, diskusi, itu akan begitu-begitu saja kalau kita nggak punya power politik. Suprastruktur politik ini harus mampu kita gerakan. Itu loh, kita giring untuk bisa memihak Nias, termasuk mengembangkan pariwisata. Itu kembali kepada warga Nias. Kira-kira begitu. Thank you. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ya. Terima kasih kepada Brother Robi dan teman-teman di Niaspedia yang udah mengundang saya sebagai pemantik diskusi pada kesempatan ini. Ya, terima kasih banyak. Wah, luar biasa Pak. Thank you banget atas waktunya juga. Dan semoga resolusi yang disampaikan Bapak tadi itu bisa masing-masing teman yang menyaksikan acara ini dapat berkontribusi. Intinya lah, yuk kita berkolaborasi. Gitu. Oke. Nah, jika ada teman-teman yang ingin follow media sosialnya Bapak, udah ada di mana aja nih Pak? Kita punya fanpage, ya, fanpage Turunan Gula sama Ingwer, ya. Itu udah 13.000 followernya gitu. Kemudian kita punya Instagram, ya, Turunan Begule. Silakan di follow teman-teman. Ya. Kita bisa berkomunikasi di sana. Biasanya saya ya masih rajin untuk merespon lah, berinteraksi lah. Nah, nah, mudah-mudahan kalau ada komen masih bisa kita respons. Ya, bukan kita. Amin, amin, amin. Nah,
Satu lagi Pak, ini harapan Bapak Turunan Gula buat putra-putri Nias untuk pariwisata. Selain kolaborasi. Harapannya pertama kita belajar berpikir positif lah. Ya. Berpikir positif itu yang paling penting. Berpikir positif, bertindak positif. Yang susah adalah ketika kita berpikir negatif. Teman-teman Niaspedia udah melakukan ini sebagai contoh. Tapi kita merasa itu bukan sesuatu yang penting, kita support misalnya. Wah, ngapain juga gua dukung misalnya gitu. Kan gak ada ruginya gitu. Kenapa sih kita nggak berpikir positif bahwa ini penting untuk kemajuan pariwisata Kepulauan Nias, atau bisa Anda support. Gitu. Kemudian pesan berikutnya, lakukan hal-hal yang sederhana untuk membangun pariwisata Nias. Nggak usah menjadi pejabat dulu. Anda bisa melakukan dengan apa adanya Anda sekarang. Caranya sederhana, seperti yang saya katakan tadi. Ya, sekali-sekali punya kesempatan mengunjungi Nias, sampai ke Nias, ya, silakan explore spot-spot wisata, baik yang udah terpublikasi maupun yang masih tersembunyi. Kemudian tayang, kabarkan di akun sosial media Anda. Saya katakan, sosial media ini udah merajai kehidupan kita. Ada 1000, bayangkan ada 1000 atau 10.000 yang telaten menayangkan spot-spot wisata, berikut mengabarkan, menginformasikan apa adanya, itu akan sangat membantu. Itulah kontribusi kita yang paling sederhana. Dan saya sudah melakukan itu. Bukan menyuruh orang, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Bisa dicek. Gitu. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Thank you, bro. Wah, thank you. Waduh, luar biasa. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu update dari Bapak Turunan Gula, bisa like dan follow media sosialnya di Facebook Turunan Gula, dan kemudian Instagram Turunan ya. Begula. Ya, oke. Ya. Jadi yang ingin juga bertanya langsung nanti bisa ke Bapak Turunan juga. Bisa langsung ke Bapak Turunan Gula juga. Oke. Nah, sekarang sekarang pendapat Bapak tentang Niaspedia, Pak. Oh ya, tadi kan saya udah berkali-kali menyebut keberadaan Niaspedia. Bahkan saya tidak ragu untuk menayangkannya dalam status saya beberapa waktu yang lalu. Itu yang saya katakan tadi, kita berpikir positif dan bertindak positif. Apa yang kita yakinin baik, ayo kita support dengan cara yang sederhana. Nah, beberapa hari yang lalu setelah kita bertemu, saya dapat informasi seperti apa Niaspedia, visinya apa, misinya apa, programnya apa. Saya mau meyakinkan semua pihak bahwa Niaspedia ini sebuah terobosan dari putra Nias yang layak diapresiasi, yang layak disupport. Ini mengisi ruang-ruang kosong
dalam proses pengembangan pariwisata Kepulauan Nias. Sekali lagi kan negara tidak semua kita harapkan. Peran-peran stakeholders ini kan sangat penting, termasuk Niaspedia di dalam Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya kemarin kan sudah mendengar banyak tentang Niaspedia. Niaspedia ini satu startup ya, travel marketplace yang siap berkolaborasi dengan pelaku-pelaku pariwisata, ya, pelaku-pelaku jasa, bahkan produk UMKM juga siap dikolaborasikan. Silakan warga Nias dimanapun berada, karena sesuai dengan namanya Niaspedia, tentu konsentrasinya di awal maupun ke depan, walaupun nanti akan ekspansi juga di luar Pulau Nias, setahu saya, itu kan akan mewakafkan dirinya untuk menjadi mitra pelaku usaha pariwisata di Pulau Nias, termasuk produk UMKM. Ayo kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk menjual produk-produknya, ya, jasa, barang, dan seterusnya. Jadi terima kasih kepada teman-teman Niaspedia yang udah mengambil inisiatif seperti ini. Kan tidak semua orang expert di bidang IT. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, kolaborasi efektif. Kolaborasi yang sinergi. Gitu ya. Jadi terima kasih kepada Niaspedia, dan saya meyakinkan teman-teman warga Nias untuk memanfaatkan ini secara efektif, kesempatan emas. Ketimbang kita buat sendiri kan, ya, merakit sendiri, itu kan butuh biaya yang besar. Gitu. Nah sekarang udah tersedia, ya tinggal kolaborasi saja, kerjasama. Ini konsep gotong royong. Ya silakan. Terima kasih banyak. Keren. Niaspedia keren. Baik Pak Turunan Kuda, thank you banget atas pendapatnya tentang Niaspedia. Dan ini yang kita harapkan buat teman-teman pelaku wisata dalam konsep besar tourism industry. Silakan, ayo kita kolaborasi sama-sama bareng. Apa yang kita perlu diskusikan, apa yang perlu kita obrolin, inilah Niaspedia buat teman-teman sebagai wadah untuk explore lebih tentang Kepulauan Nias. Jadi ditunggu teman-teman bisa mengunjungi kita melalui website niaspedia.com atau media sosialnya kita, baik di Facebook dan Instagram Niaspedia. Silakan menghubungi kita, saya juga langsung, nggak apa-apa, kita sangat welcome. Oke. Thank you banget Pak Turunan Bule. Thank you buat teman-teman yang sudah acara ini. Thank you. Terus sampai ketemu di program-program selanjutnya. Sehat juga buat Bapak dan keluarga, dan visi misinya semoga menjadi berkat buat banyak orang. Baik, kita akhiri acara kita kali ini. Sampai ketemu di program-program selanjutnya Niaspedia. Yahobu Pak. Yahobu. Baik. Oke, sawagun Vefu Yahobu. Thank you.